Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan di dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Saudara, sebelum kita melanjutkan aktivitas di awal pekan ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun, memelihara hidup kita, serta memberi hikmat kepada kita untuk kita terus dimampukan melakukan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, kami percaya kalau hari ini Tuhan akan terus menyertai dan memberkati kami. Tuntunlah hidup kami di dalam kuasa Roh-Mu dan ajari kami untuk tetap mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau belajar di dalam firman-Mu. Terangilah hati pikiran kami. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik dan ajari kami untuk menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Senin 1 Juli 2024 tertulis dalam kitab Yeremia 11 ayat 20. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Alai paruhum nati gordo anggoho, ale jahu bazebaut, hodo si uji pia-pia dohot roha, saina idau kudo partubolanmu tunasida, ainunga tuho hugiling parbada aku. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Banyak perkara yang terjadi di dalam hidup kita tak kita mengerti. Jalan-jalannya selalu di luar dari ekspektasi. Kita sering kecewa. Kita menganggap sesuatu di depan bisa memberikan sesuatu yang berharga. Sesuatu yang membanggakan, yang membuat kita merasa hidup ini lebih baik sehingga kita boleh bahagia. Tetapi ternyata semua yang terjadi sering sekali di bawah atau di luar ekspektasi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi kegagalan, ketika kita menghadapi kesulitan, pencobaan-pencobaan hidup yang terjadi, kepada siapakah kita mengadu, memohon pertolongan? Ketika kita direndahkan, ketika kita diperlakukan tidak adil, ditindas dan lain sebagainya, kepada siapakah kita mengadu memohon perlindungan? Hari ini kita melihat bagaimana ratapan dan doa Yeremia kepada Allah atas penderitaan yang dia alami, atas beban hidup yang terjadi padanya, sehingga membuat dia merasa tidak mampu berbuat apa-apa. Kita belajar dari iman Yeremia. Di dalam penderitaan, di dalam pergumulan, dia tetap percaya dan terus berdoa kepada Tuhan. Ketika Yeremia terjebak, tidak bisa keluar. Ketika Yeremia terdesak, tidak bisa lari kemana-mana. Nyawanya diancam. Dia tidak punya tempat untuk mengadu. Hanya kepada Tuhanlah dia mengadu. Hanya kepada Tuhanlah dia menyerahkan segala perkara hidupnya. Sehingga di dalam renungan kita pada hari ini kita bisa melihat, kita bisa mengerti bagaimana Yeremia di dalam keberimanannya percaya sesungguhnya bahwasanya apa yang terjadi dalam hidupnya Tuhan tahu. Tuhan Allah semesta alam yang akan menjaga, yang akan memelihara dan membelanya. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Apapun yang terjadi dalam hidup kita, seberat apapun perkara hidup kita, jangan pernah memaksakan diri untuk mengatasinya. Jangan pernah mengandalkan kekuatan dan pengetahuan sendiri untuk menyelesaikannya di dalam kehidupan. Tetapi serahkanlah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan semesta alamlah yang tahu segalanya, yang dapat menyiapkan, menjadikan segala sesuatunya jauh lebih baik seperti yang kita kerjakan. Sebagaimana doa Yeremia, semua perkara dalam hidupnya dia serahkan kepada Tuhan. Karena dia tahu dan dia sangat percaya kepada Allah, kepada Tuhan semesta alam. Dia akan menghakimi dengan adil karena dia tahu apa yang sedang terjadi dan akan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang hidup ini penuh lika-liku. Perjalanan kita masih jauh. Kita belum tahu apa yang terjadi nanti. Seperti apa bentuk atau persoalan bagaimana yang akan kita hadapi. Hari ini kita mau belajar dari Yeremia untuk tidak pernah mengandalkan kekuatan diri. Tetapi percayalah dan serahkanlah kepada Tuhan. Banyak perkara yang akan terjadi yang tidak kita mengerti mungkin. Tetapi yakinlah Tuhan sedang merendah kita. Tuhan sedang membentuk kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Oleh sebab itu izinkanlah Tuhan mengatur setiap langkah kehidupanmu. Izinkanlah Tuhan yang memulihkan kehidupanmu melebihi dari apa yang kita kira. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah membiarkan dirimu berjalan sendirian. Tetapi izinkanlah Tuhan untuk tetap menyertaimu. Berdoa dan teruslah memohon kekuatan kepada Tuhan, agar kita diberikan hati yang lapang, hati yang ikhlas, memberikan pengampunan kepada semua orang. Seperti khotbah kita kemarin, kita terus sabar, terus mengikhlaskan segala sesuatunya dan membiarkan Tuhan yang berperkara atas persoalan-persoalan kita. Demikianlah Yeremia memohonkan kepada Allah, biar Tuhan yang membalaskan, biar Tuhan yang berperkara atas hidupnya. Ketika kita mengatakan, biarlah Engkau yang membalaskan, ya Tuhan, bukan berarti kita menginginkan kematian mereka. Bukan berarti kita mau mereka celaka dan Tuhan menghakimi mereka karena kita sangat membencinya. Tidak. Tetapi ketika kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan dan Tuhanlah yang berperkara, maka kita membiarkan Tuhan yang melakukan kehendaknya atas kehidupan kita ataupun atas kehidupan orang lain yang menyakiti kita. Saudara, tetaplah percaya dan teruslah berdoa kepada Tuhan supaya engkau kuat dan terus dimenangkan. Karena Tuhan adalah pembela kita dan Dia terus akan bersedia mau menjadi penolong kita. Dialah yang akan berperkara atas segala persoalan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami akan kebaikan-Mu. Engkau terus membela kami. Engkau tidak akan membiarkan kami. Apapun yang terjadi atas hidup kami, semuanya Engkau ketahui. Karena itu Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Engkaulah yang memberkati. Engkaulah yang menuntun hidup kami menjadi lebih baik seperti yang Engkau kehendaki. Berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan kami. Mampukanlah kami melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah setiap pekerjaan kami baik dan kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati semua cita-cita dan harapan kami. Jadikanlah sesuai dengan kehendak-Mu. Pagi ini kami datang untuk mendoakan saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk sembuh. Biarlah Engkau memberkati setiap usaha, setiap obat yang mereka makan, agar mereka beroleh kesembuhan yang daripada-Mu. Demikian juga saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang berduka cita. Engkaulah yang menghiburkan dan memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan mereka. Kami percaya Engkau selalu menjaga, membela, dan terus memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.